Saking cintanya gue sama film, gue ngerasa ada yang beda kalau sehari aja gue nggak nonton film. Alasan kenapa sampai saat ini gue nggak ngerokok ataupun minum mungkin karena gue suka sama film. Orang yang udah tertarik sama suatu hal dan susah buat ninggalin hal tersebut itu namanya kecanduan. Dan bedanya gue ini kecanduan sama film, bukan kecanduan rokok atau lagi minum-minuman. Film, it's my life. Sebagai filmmakers, gue selalu mencari hal baru dalam hidup gue tentang film. Meski begitu, gue jarang banget atau nggak pernah nonton tutorial. Tapi gimana caranya gue tahu caranya editing, lighting, ataupun yang lain-lainnya. Pertama, gue nonton atau nge-review film itu sendiri. Setiap selesai gue nonton film itu sendiri, gue selalu catat unsur-unsur filmnya, mulai dari editing, cerita, storytelling, ataupun sinematografinya. Contohnya, gue selalu catat-catat film-film yang mempunyai nilai lebih di dalam WhatsApp gue. Ini adalah WhatsApp yang gue buat khusus dalam untuk catat film-film yang habis gue tonton. Di dalam WhatsApp gue ini, gue bebas menuliskan apa yang gue pikirkan tentang film itu, film sendiri. Ya, memang grup ini khusus gue buat untuk gue sendiri, men. Gak ada anggota lainnya. Setelah gue tonton dan gue review, gue selalu mencoba untuk eksperimen editing yang ada di film itu. Tapi buat lebih menarik, gue nggak pernah pakai software editing yang persis sama digunakan untuk si pembuat film. Tapi gue lebih tertarik untuk menggunakan segi editingnya dari smartphone. Yang jelas banget di dalam smartphone itu fiturnya kalah jauh sama software editing yang udah terkenal saat ini. Ini maksa otak gue untuk berpikir gimana caranya gue nge-masking footage yang emang fiturnya aja tuh nggak ada. Tapi ada kok solusinya. Contohnya, gue selalu bikin project baru setelah footage yang pengen gue masking itu selalu gue tempelin solid color warna hijau. Habis itu gue render videonya, gue tempel di klip aslinya, baru gue chroma key. Jadilah efek masking. Contoh lainnya ada di film Dylan 1991. Film adalah audio visual, yang itu dimana artinya audio lebih penting daripada visual. Gimana orang mau nonton film kalau audionya aja nggak jelas gitu. Orang-orang pada pusing dengerin suara yang nggak enak di kuping. Jadi gimana sih pengambilan audio di scene Dylan 1991 ini? Yang jelas banget ini audionya susah banget direkam, apalagi dalam naik motor kayak gini. Kemungkinan pertama ini menggunakan mic shotgun. Emang sih mic shotgun itu mic yang paling cocok untuk membuat film. Tapi kayaknya kalau kita lihat situasi ini, kayaknya nggak mungkin banget ya kalau mic shotgun dipakai di situasi kayak gini. Mic shotgun itu adalah mic yang sangat sensitif. Terlebih lagi kalau kita lihat mic shotgun yang ditempel di boom arm itu nggak ada shock mount-nya, yang berarti itu mic-nya nggak ada untuk peredam guncangan. Sedangkan yang kita lihat dari scene ini adalah si sumber suara atau Milia dan Dylan itu lagi naik motor. Secara otomatis mic-nya pasti ngikutin si sumber suara. Kalau mic-nya dibawa pakai mobil itu bakalan kedengeran guncangan-guncangan yang berisik banget. Terlebih lagi emang ini syutingnya outdoor yang pasti banyak suara angin. Kenapa ya audionya masih enak banget didengar dan nggak ada suara angin sedikit pun? Ada beberapa solusi gear yang digunakan untuk meredam angin. Contohnya kayak dead cat, windshield, ataupun pop filter. Pertama, dead cat. Dead cat emang paling bagus untuk merekam angin, tapi mungkin anginnya udah kereda gitu. Tapi gimana dengan guncangan-guncangan ataupun suara air? Apalagi kalau kita lihat scene ini, scene yang lagi hujan-hujanan gitu ya, udah pasti dead cat itu kemasukan air. Dan gimana kalau mic-nya itu basah? Kalau dead cat aja udah nggak mungkin, apalagi windshield, apalagi pop filter gitu. Sekarang gue minta lu baik-baik dengerin audio yang ada di film ini. Cita-citamu apa sih? Pilot, kamu? Menikah sama kamu. Nah, jelas banget kan kalau suara motornya aja itu nggak ada. Tapi gimana kalau kameranya itu yang bergerak untuk mendekatin motornya? Cara ngerekam videonya ini ada ketiga kemungkinan. Pertama, direkam menggunakan mobil. Kedua, dengan crane. Dan ketiga, dengan drone. Mobil dan drone itu jelas banget suaranya berisik. Kalau suara motor aja knalpotnya nggak kedengeran, apalagi suara mobil dan drone gitu. Terus crane. Crane menurut gue itu juga nggak mungkin, karena crane itu membutuhkan tempat yang sangat luas. Gimana kalau syuting di tempat yang sangat kecil? Itu crane nggak muat banget gitu. Apalagi ngikutin motor yang jalannya jauh. Setelah gue pikirin lagi, ternyata gue nemuin dua solusi. Pertama, audio ini direkam dengan mic clip on, dan kedua direkam secara dubbing. Even kalau kita direkam dengan clip on ini mungkin kita taruhnya di baju. Kalau direkamnya di baju kemungkinan besar itu pasti suara motornya kerekam. Gimana itu kalau suara motor, belum suara angin ataupun suara kersek-kersek, karena di sini Milenya lagi meluk si Dylan. Terlebih lagi ini kan syutingnya hujan-hujanan, udah pasti bajunya basah dan mic-nya juga pasti ikutan basah. Gimana kalau mic-nya rusak dan nggak jadi syuting? Jadi kemungkinan terbesar menurut gue audio dalam film ini direkam secara dubbing. Semua yang barusan gue jelasin tadi biasanya gue catat dan gue pahamin ulang-ulang sampai nempel di otak gue, kemudian baru gue terapin. Gue selalu nerapin semua ide-ide gue barusan, apalagi di dalam film yang baru gue bikin ini, namanya Real Friends. Jangan lupa nonton Real Friends, bukan munafik, 10 April 2020 di YouTube channel Tomprok TV. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semua yang gue catat barusan gue nggak mau sia-sia gitu aja. Gue mau yang apa yang gue catat dan gue yang hasilin ini bermanfaat, apalagi buat bermanfaat orang lain. Sebagai penikmat dan pembuat film, gue mau memberikan terbaik untuk kalian yang penonton film. Walaupun di film gue kali ini banyak banget kekurangan, dan gue nggak bakal berhenti sampai di sini. Gue bakal berhenti kalau gue benar-benar bisa membuat film dengan karya gue sendiri, yang benar-benar memuaskan diri gue sendiri. Tapi dengan kenyataannya gue nggak bakal puas dengan karya gue sendiri, dan itu artinya gue nggak bakal berhenti untuk membuat film. So mungkin segitu aja yang dapat gue sampaikan. Nama gue Gilang Rabanan. See you in the next video. Peace out.